Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Satrianto. Nah, saya akan melanjutkan pada video yang sebelumnya tentang asesmen. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang asesmen dan kurikulum. Dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen berperan untuk satu, memberikan konfirmasi informasi bagi pendidik, murid, dan orang tua. Ya, dan yang kedua, digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar, tetapi juga upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pilihan waktu dan cara asesmen sesuai dengan kondisi kebutuhan. Kompetensi yang diharapkan dapat tercapai pada kurun waktu tertentu, kemudian diturunkan dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan asesmen. Apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik? Strategi apa yang bisa dilakukan agar lebih baik lagi? Nah, karena dalam asesmen kita melibatkan murid secara aktif, kita dapat menerapkan macam-macam cara seperti guru dapat mengajak murid melakukan asesmen mandiri, self assessment, dan kedua asesmen antar teman, peer assessment. Kedua cara ini dilakukan untuk melihat apakah cara belajar berproses dengan baik. Contoh asesmen mandiri yang sederhana yaitu tabel, checklist, rencana, dan capaian. Artinya murid tahu benar apa yang dilakukan dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Tabel dibuat murid pada awal pembelajaran selama masa pembelajaran berlangsung dan ketika pembelajaran berakhir. Pada kolom capaian, murid dapat membuat variasi sendiri, misalnya dengan huruf atau skala lain, contohnya menggunakan angka. Nah, bagian akhir tabel, checklist, murid yang akan menulis contohnya yang sudah kupahami dan yang belum kupahami, yang harus kulakukan. Nah, untuk meningkatkan belajarku, dengan ini murid terlihat langsung dalam merancang rencana belajar, memantau proses belajarnya dan melakukan fleksi atau evaluasi mandiri pada proses yang dijalaninya. Nah, melalui asesmen mandiri, murid mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Kemudian cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Per asesmen juga bisa melibatkan murid secara aktif. Cara yang bisa dicoba adalah memberikan umpan balik kepada pendapat atau hasil karya teman. Nah, ketika salah, murid melakukan presentasi, sedangkan yang lain mendengarkan dan menulis catatan. Setelah itu mereka bisa menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan kekuatan, hal yang bisa ditingkatkan, pertanyaan, penilaian antar teman yang bisa dilakukan secara terbuka atau tanpa nama. Dalam pembelajaran paradigma baru, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda-beda. Nah, kriteria ketercapaian. Tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Nah, fungsinya merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi murid. Guru juga dapat menentukan interpretasi pembelajaran yang sesuai. Nah, mungkin cukup video pada ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.